Nah, kita bisa lihat di sini ada yang jadi seorang CEO dengan bayaran 75 pound sterling per jam ya teman-teman. Kemudian juga ada yang dapat bayaran 45 pound sterling per jam ya. Ini jadi seorang software developer ya ataupun website. Halo Janet, aku ada peluang baru nih, yaitu kita bisa mendapatkan pendapatan sekitar 45 dolar per jam hanya dengan mengerjakan proyek-proyek sampingan di website ini. Nah, apa sih nama websitenya? Yuk, kita simak bersama di video kali ini ya. Oke, sebelum kita lanjut ke video utama, bagi teman-teman yang baru bergabung, silakan untuk klik tombol subscribe terlebih dahulu ya. Dan jangan lupa juga like dan share ya guys, supaya saya tambah semangat dalam membuat konten video. Oke, teman-teman, jumpa lagi di channel Bayu Design. Nah, di sini saya akan coba memberikan sebuah ulasan baru ya ataupun video baru tentang salah satu website ataupun situs ya yang bisa teman-teman jadikan referensi untuk mendapatkan penghasilan dari internet ya. Nah, nama situs yang akan kita bahas kali ini yaitu People Per Hour ya. Nah, People Per Hour ini apa sih? Nah, People Per Hour ini adalah sebuah situs yang menyediakan ruang freelance ya bagi kita pekerja lepas ya ataupun pekerja kreatif untuk bisa mendapatkan cuan ya melalui pekerjaan-pekerjaan sampingan yang tersedia di situs ini. Nah, untuk situs ini sendiri menyediakan berbagai macam project ya ataupun berbagai macam kategori pekerjaan yang bisa kita lakukan ya. Terutama di sini ada content writing ya, kemudian kita bisa menjadi seorang CEO ya, kemudian kita juga bisa menjadi seorang website developer. Di sini juga kita bisa menjadi seorang logo designer ya bagi kita yang bekerja sebagai seorang desainer ya. Kemudian kita juga bisa mengerjakan project tentang voice over ya. Kemudian kita juga bisa mengerjakan project ilustrasi dan lain sebagainya. Ini adalah beberapa macam keahlian yang tersedia di situs ini. Situs ini adalah situs yang sangat mirip sekali dengan situs yang pernah saya bahas di video-video saya sebelumnya seperti Upwork dan Fiverr ya teman-teman ya. Dimana kita bisa mendapatkan bayaran ya dengan menjadi seorang pekerja lepas. Tapi di sini untuk sistemnya sendiri yaitu menggunakan sistem per jam teman-teman ya. Karena di sini kita lihat ya, people per hour, artinya kita bisa menjadi seorang pekerja lepas dengan bayaran per jam ya. Nah, bedanya di Fiverr ataupun di Upwork, kalau di Upwork kan kita dapat bayarannya itu menggunakan sistem dolar ya ataupun US dollar. Tapi kalau di people hour ini kita bisa mendapatkan bayaran itu menggunakan pound sterling teman-teman ya ataupun mata uang Inggris ya. Nah, kita bisa lihat di sini ada yang jadi seorang CEO dengan bayaran 75 pound sterling per jam ya teman-teman. Kemudian juga ada yang dapat bayaran 45 pound sterling per jam ya. Ini jadi seorang software developer ya ataupun website. Kemudian ada juga yang jadi seorang penulis dengan bayaran 20 pound sterling per jam. Ini sangat menggiurkan, sangat bagus sekali ya teman-teman ya prospeknya ke depannya. Dan ini sangat saya rekomendasikan buat teman-teman ya untuk bisa join di situs ini teman-teman ya. Nah, untuk bisa menjadi seorang freelancer di sini, teman-teman tentunya harus mempunyai akun terlebih dahulu. Nah, caranya yaitu dengan cara mengklik pada bagian sign up yang ada di pojok kanan atas ini. Ini adalah untuk registrasi ataupun mendaftar member baru ya teman-teman ya. Kita bisa klik pada bagian sign up. Nah, kita klik di sini. Maka nanti kita akan diarahkan ke halaman untuk memulai pendaftaran. Nah, seperti biasa di sini ada pop up ya teman-teman ya. Kita itu ingin bekerja sebagai freelancer ataupun meng-hire seorang freelancer. Karena kita itu bekerja sebagai seorang freelancer ataupun pekerja lepas ya, maka kita pilih yang pada bagian I want to work as freelancer. Tapi kalau kita ingin bekerja sebagai klien ataupun ingin meng-hire seorang desainer ya, ataupun freelancer, maka kita bisa pilih yang I want to hire freelancer. Kita pilih yang sebelah kanan ya. Kemudian di bagian bawah kita pilih yang sign up with email ataupun sign up with Facebook. Kita bisa pilih dua pilihan ya. Kita pilih salah satu, misalkan sign up with email ya. Nah, di sini seperti biasa kita bisa mengisikan first name, last name ya. Kemudian emailnya apa, kemudian passwordnya apa. Terus kita lakukan centang agree seperti biasa dan langsung kita lakukan klik tombol sign up ya. Nah, di sini saya sudah membuat akun di People Per Hour ini ya teman-teman. Nah, ketika teman-teman ingin sudah selesai mendaftar ataupun sudah berhasil melakukan pendaftaran di situs ini, teman-teman langsung klik pada bagian apply now ya teman-teman ya. Nah, kemudian di sini kita disuruh untuk memverifikasi
email kita ya, ataupun inbox kita yang ada di email. Nah, kita cek dulu link verifikasi yang telah dikirimkan di per hour ke email kita. Nah, saya akan coba cek dulu emailnya apakah sudah masuk. Nah, ini sudah masuk ya teman-teman emailnya. Kita klik dulu bagian ini. Nah, kalau sudah, kita bisa langsung klik pada bagian activate my account di sini ya. Kita klik dulu ya. Ini kita harus memverifikasi melalui email ya teman-teman ya. Kalau kita belum verifikasi ya, kita nggak akan bisa ikut join di situs ini. Nah, ini sudah verifikasi ya teman-teman ya. Di sini sudah ada keterangannya, your email address has been successfully verified ya. Artinya kita sudah terverifikasi untuk bisa mengerjakan project-project lepas di sini teman-teman ya. Nah, ini kita bisa mengisikan profile picture kita ya. Misalkan di sini saya akan isikan dengan profile picture kita ya teman-teman ya. Oke, misalkan ini saya pilih yang ini ya. Oke ya, kita tunggu dulu sampai ini selesai mengupload ya. Kemudian di sini apa nih, kita itu ingin bekerja sebagai apa, misalkan graphic designer ya. Kemudian di sini skillnya apa, ini gitu kita keahliannya apa saja teman-teman, misalkan illustration, kemudian vector illustration ya, kemudian logo ya, misalkan seperti ini teman-teman. Kemudian apalagi website ya misalkan, kemudian apalagi ini maksimal 15 ya teman-teman. Ini banyak sekali yang bisa kita tambahkan ya. Jadi ini mungkin videonya akan saya percepat sedikit ya, agar tidak terlalu lama. Nah, setelah kita selesai mengisikan skill, kita bisa mengisikan biodata kita ataupun riwayat singkat kita. Misalkan I am graphic designer with 5 more year experience in graphic and field. Nah, I mainly doing project design such as logo design, illustration ya, apalagi poster, website, and many more. Oke, setelah selesai kita tinggal menuju ke bagian bawah. Nah, ini kita bisa mengisikan lokasi kita tuh ada di mana. Misalkan saya berada di Pekalongan ya. Nah, ini adalah kita bisa mengisikan bahasa yang kita pakai sehari-hari. Misalkan kita terbiasa memakai bahasa Inggris ya, kita isikan bahasa Inggris ya teman-teman ya. English, kita ketikkan di sini English ya. Ini udah ada, kita klik. Kemudian di sini ini kita mau dapat bayaran berapa nih saat kita mengerjakan project freelance di sini. Di sini ada beberapa pilihan ya. Ada pound sterling ya teman-teman. Kemudian ada USD, kemudian ada euro. Jadi kita itu bisa memilih mata uang apa yang akan kita gunakan ya ketika kita mengerjakan project di sini. Bisa menggunakan pound sterling, bisa menggunakan dolar, dan bisa menggunakan euro. Nah, ini agar lebih mudah, saya akan coba menggunakan USD dolar saja teman-teman yang lebih umum. Kemudian setelah kita selesai mengisikan ini, kita langsung klik pada bagian submit application ya di sini. Oke, di sini kita isikan dulu untuk hourly rate kita ataupun bayaran per jamnya itu kita mau dibayar berapa. Kita bisa atur di sini. Misalkan saya akan isi 15 dolar per jam ya. Kemudian kita klik pada bagian submit application. Nah, kemudian di sini ada semacam isian ya teman-teman, ataupun ada semacam pilihan kita itu mau di-approve berapa hari, mau di-approve berapa hari ya. Di sini ada pilihan fast track, approval kurang dari 1 hari ya teman-teman ya. Nah, di sini kita bisa pilih fast track ya. Tapi di sini ingat ya teman-teman, di sini ada bayaran sendiri ya. Misalkan kita pilih yang approval within 1 hari ya, kita itu harus membayar sebesar 13 dolar ya, sesuai dengan yang tertera di sini. Tapi kalau kita pilihnya yang free ya ataupun basic ya, kita akan di-approve kurang lebih 7 harian teman-teman ya, sebelum kita bisa memulai project freelance di sini. Jadi ini
kita wajib approve dulu ya, ataupun konfirmasi dulu sebelum kita bisa mengerjakan project lepas di sini ya teman-teman ya. Nah di sini saya pakai yang ini saja, yang gratisan saja teman-teman ya, yang gratisan ya, yang free ini nggak perlu bayar sama sekali ya. Kalau yang atas ini bayar teman-teman ya. Kita pilih yang bawah aja, yang basic up to working 7 day ya. Kemudian setelah kita pilih pilihannya, kita langsung klik pada bagian proses ya. Oke. Nah ini kita sudah selesai ataupun sudah berhasil melakukan pendaftaran di situs people per hour ya teman-teman ya. Nah di sini ada keterangannya, kita akan memberitahu Anda melalui email ya, kurang lebih 7 hari kerja ya teman-teman ya, sesuai dengan yang tadi kita pilih ya teman-teman ya. Tadi kita pilih 7 day atau review ya teman-teman ya. Artinya kita akan di review ataupun kita akan mendapatkan pemberitahuan ya setelah 7 hari dari sekarang ya teman-teman ya. Nah mungkin itu saja teman-teman, cara mendaftar dan cara mengerjakan project di people per hour ini ya. Next video mungkin nanti akan saya bahas, misalkan saya sudah diterima di people per hour ini, saya akan coba review lagi tentang bagaimana cara mengerjakan project di people per hour ini ya. Oke, mungkin itu saja teman-teman tutorial hari ini tentang review singkat peopleperhour.com ya, yaitu situs penghasil dolar bagi kita pekerja lepas ya. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semua, dan apabila dirasa video ini sangat bermanfaat, silahkan tinggalkan like dan share-nya teman-teman, agar saya terus bersemangat dalam membuat konten-konten video berikutnya. Oke teman-teman, kita akan jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.